Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam pelindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Leonardo Indra Pitaharsa, IMD Par, SPD MM, dosen tetap program studi S1 Manajemen Hotel, Universitas Asa Indonesia, Jakarta. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK-TPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pendidikan Pancasila. Saya mengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot 2 SKS, di mana mata kuliah Pendidikan Pancasila ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah PK 1107. Adapun deskripsi mata kuliah Pendidikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Yaitu mata kuliah ini dirancang untuk meningkatkan karakter mahasiswa dalam memahami pengertian dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara pada tingkat pendidikan Pancasila perguruan tinggi. Mahasiswa akan dilatih untuk memahami teks-teks bacaan kompleks dengan topik yang berkaitan, mampu menganalisis dan memahami Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi negara, serta Pancasila sebagai sistem etika dan dasar nilai. Kemudian materi yang disampaikan diharapkan dapat memperkaya pemahaman belajar serta mendalami berbagai historis kehidupan dalam pandangan hidup negara dan bangsa secara komprehensif. Selain itu, mahasiswa juga akan diberikan latihan-latihan yang mengasah kemampuan memahami dan menghayati pendidikan Pancasila, khususnya dalam Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa. Perkuliahan pendidikan Pancasila diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform learning resmi Universitas Asa Indonesia Jakarta, yaitu Asaindo Daring ICID. Dengan SIAKAT Asaindo ICID, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS dan kontrak perkuliahan, serta menggugah tugas secara online. Sementara, diskusi interaktif studi kasus dan LMS Asaindo ICID dan aktivitas partisipatif dilaksanakan secara langsung dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif dan partisipatif, diantaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap Pancasila sebagai ideologi negara bangsa dalam pendidikan Pancasila. Kemudian diskusi kelompok juga akan mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus sebagai bentuk aplikasi praktis dalam materi yang telah dipelajari, serta didukung dengan tugas mandiri untuk mengukur kemampuan dan memahami pendidikan Pancasila. 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi negara, serta Pancasila sebagai sistem etika dasar nilai. Untuk mencapai pembelajaran, meliputi diunduh oleh mahasiswa melalui platform Learning Tas Asa Indonesia, buku ajar, dan PowerPoint. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah pendidikan Pancasila kemudian menilai dalam mata kuliah pendidikan Pancasila ini mencakup 3 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot sebesar 25%, ujian akhir semester dengan bobot 25%, kemudian aktivitas partisipatif atau case method dengan bobot 50%. Penilaian tentu dilakukan secara objektif berdasarkan indikator-indikator seperti pemahaman dan penguasaan materi melalui aktivitas partisipatif serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali pada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang berideologi Pancasila
dalam pendidikan Pancasila, baik secara lisan maupun secara tulis, maupun berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja. Demikianlah paparan saya mengenai mata kuliah Pendidikan Pancasila. Mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila telah dirancang untuk mencerminkan unsur dia, yaitu delivery dalam menyampaikan materi secara jelas dan terstruktur, interaction melalui terlibatnya aktif mahasiswa dalam diskusi dan latihan serta asesmen berupa evaluasi dan umpan balik untuk mendukung pencapaian hasil belajar secara optimal. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Hari ini kita belajar tentang pendidikan Pancasila ya. Temanya tentang Pancasila sebagai ideologi negara ya. Hari ini topiknya. Nah, kita pahami dulu terkait dengan ideologi Pancasila. Kita pahami dulu terkait dengan ideologinya. Pertama kali ya sekali diperkenalkan oleh Silvoud Francis di Stud Literasi pada tahun 1796. Ini berasal dari bahasa Prancis ya. Ideologi merupakan gabungan dua kata, yaitu ideologi yang mengacu kepada gagasan dan logi yang mengacu pada logika dan rasional. Jadi ideologi adalah ide atau gagasan. Ini kita pahami dulu tentang kata ideologi ya. Nah, konsep terkait dengan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Kenapa kaitannya dengan Pancasila diarahkan kepada ideologi negara kita? Nah, pertama terkait dengan ideologi kita. Bahasa Yunani, nah ini ya gabungan dari dua kata yaitu idios yang artinya gagasan atau konsep, logos yang berarti ilmu. Secara umum, ideologi sekumpulan ide atau gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Nah, secara epistemologis, ya, ideologi itu ilmu tentang gagasan-gagasan atau ilmu yang mempelajari asal-usul ide. Ya. Nah, ini pengertian ideologi, ya, berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Jadi cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang tetap sifatnya harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar pandangan yang paham. Jadi ideologi yang semula artinya gagasan atau ide atau cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran oleh seorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup. Nah, ini pengertiannya ya. Para ahli terkait dengan literasi dari Prancis, Francis Bacon dari Inggris, Mark dari Jerman, Thomas terkait dengan ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul, hakikat dan ide atau gagasannya terkait dengan ideologi ya. Jadi para ahli seperti itu. Nah, kaitannya dengan ideologi, kita juga mempelajari bagaimana kita memahami tentang ideologi politik. Nah, ini kaitannya dengan pemahaman ideologi politik ada sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan, ya, bagaimana seharusnya dilaksanakan. Nah, yang ketiga, ideologi politik dapat juga digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Apa ideologi menurut Anda? Nah, ini banyak ideologi. Ya, terkait dengan materialisme, rasionalisme, hedonisme, individualisme, liberalisme, sosialisme, kapitalisme. Dan masih banyak lagi ideologi-ideologi. Nah, kaitannya dengan ideologi kita adalah pemahaman dengan ideologi Pancasila. Nah, kita masuk dalam konteks ideologi Pancasila. Kenapa kita memilih Pancasila? Historisnya ada. Kita memilih Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, nah, ini kaitannya. Pengertiannya ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif sebagai suatu pemandang segala sesuatu. Nah, ini pemahamannya ya. Jadi ideologi artinya dalam sistem of ideal akan memastikan ya seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dengan melengkapi dengan sarana serta kebijakan
strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sifat yang menjadi induknya. Ini pembelajaran ideologi. Jadi ideologi artinya di sini seperangkat sistem, ya, yang meyakinkan bagaimana setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahwa sistem ini meyakinkan terbentuk melalui proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Nah, ini pemahamannya ya. Jadi ideologi juga gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup, nilai-nilai, ataupun menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Nah, terkait dengan pembelajaran ideologi, kita pahami bahwa Pancasila sebagai ideologi yang mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan berbangsa Indonesia, yaitu bagi tata nilai yang dipergunakan untuk acuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini terkait dengan gambar Pancasila ya. Apa muatannya? Nah, kaitannya dengan nilai, ya, poin daripada Pancasila. Nah, ini jadi urgensi kenapa Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ya. Ideologi Pancasila sebagai ideologi yang khas bangsa Indonesia membedakan dengan dunia ideologi besar di dunia. Ya. Jadi memang ideologi Pancasila terbukti mampu mengintegrasikan keanekaragaman suku bangsa, budaya, dan sistem sosial yang ada di wilayah Nusantara. Nah, kita pelajari tentang kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa, ya, kaitannya dengan juga sebagai pandangan hidup bangsa, ya, pandangan hidup bangsa. Kenapa kedudukan Pancasila ini sebagai dasar negara? Ya, ini diresmikan di tanggal 18, ya, bulan 8 1945 untuk kaitannya dengan Pancasila. Nah, ini kedudukan Pancasila. Pertama dan utama adalah sebagai dasar negara. Kedua, terkait dengan hubungannya dengan ideologi bangsa. Dan yang ketiga terkait dengan pandangan hidup bangsa. Nah, ini yang dimaksud dengan ideologi Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh umat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan pemahaman ideologi Pancasila. Nah, ini fungsi ideologi menjadi pemandu tindakan sosial individu masyarakat, menjadi sumber inspirasi, norma, dan nilai sosial, menjadikan panduan bagi individu dan menemukan identitas diri, memberikan motivasi bagi individu dalam menggapai tujuan hidup. Nah, ini implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Ya, ada 4 kaitannya. Pertama, mengenai pengakuan atau pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM. Ya, pada waktu itu. Pembagian dan pembatasan kekuasaan. Ya, terkait dengan dasar negara ini ya. 3, terkait dengan penghormatan dan penegakan hukum. 4, penghormatan dan pelaksanaan putusan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Ini terkait dengan implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, alasannya diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, kita sebagai warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila menghadapkan tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Nah, unsur ateisme, unsur idealisme, kapitalisme, ini kaitannya bagaimana ideologi ya di bangsa kita ini, kaitannya bagaimana menjalankan perannya, ya, fungsi daripada ideologi itu sendiri. Nah, dalam penyelenggaraan negara, bagaimana memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Melaksanakan ideologi Pancasila adalah penyelenggaraan negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Artinya saling menghargai. Dan dalam keikhlasan masing-masing tidak ada diskriminasi, ya, pluralisme sebagai nilai-nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi terbuka. Nah, ini menggali sumber historis politik tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama mengenai sumber historisnya, bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara, ya.
Nah, kaitannya dengan pemersatu bangsa sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan ormas, masalah politis, kebebasan berpendapat, ya, Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan bagaimana pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran yang wajib. Nah, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah yang wajib pada pasal 35 ayat 3. Nah, ini sumber sosiologinya terkait dengan sila pertama tentang kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Sila kedua tentang saling menghargai dan menghormati hak-hak lain. Sila ketiga tentang solidaritas rasa cinta tanah air yang mewujudkan pada cinta produk dalam negeri. Sila 4 menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila kelima, sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Nah, 3 mengenai sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara, ya, terkait dengan nilai ketuhanan, ya, diletakkan pada religiusitas terkait dengan individu, suatu yang dianggap memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Kedua mengenai nilai kemanusiaan, moralitas, ya, membentuk suatu kesadaran tentang teraturnya sebagai asas kehidupan. Yang ketiga mengenai nilai persatuan, kebangsaan Indonesia mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa. Dan yang 4 terkait dengan nilai permusyawaratan dan perwakilan, ya, yang menjadikan cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia. Dan sila kelima tentang nilai keadilan sosial, menunjukkan norma berdasarkan ketidakpihakan, keseimbangan, serta perhatian terhadap suatu hal. Nah, ini kaitannya pahami dulu ya sebelum kita masuk dalam konteks ini. Saya ingin bertanya tentang ideologi Pancasila. Coba, ada yang mau jawab? Saya, Pak. Ya. Menurut saya ideologi Pancasila yang tadi kita pelajari adalah pentingnya Pancasila itu berfokus pada silsilah Indonesia dari 1 sampai ke 5, yaitu 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan persyaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Jadi pertanyaan jawabannya betul sekali. Oke, itu jawaban saya. Kaitannya hari ini topiknya sekian dalam pembahasan kita ya pada hari ini ya terkait dengan topik ini. Saya juga berharap kalian semua dapat memahami bagaimana, jangan sampai ragu bertanya jika kaitannya dengan yang belum paham, belum jelas terkait dengan pembelajaran hari ini. Supaya dalam pembelajaran ini selalu berkembang bagaimana ideologi itu bisa tercapai ya, kaitannya bagaimana menjaga ideologi Pancasila. Saya Bapak berpantun, beli mangga di pasar Senen. Rasanya manis, tidak berlebihan. Semoga presentasi ini memberikan ilmu yang lebih. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Sekian pembahasan kita hari ini tentang topik ini. Saya berharap kalian semua dapat memahami dengan baik dan jangan ragu bertanya jika ada yang belum jelas. Mari kita terus belajar agar semakin berkembang. Bapak ingin berpantun, ya. Beli mangga di pasar Senen. Rasa manis tidak berlebihan. Semoga presentasi ini memberikan ilmu yang lebih.